Gue nggak tahu apa yang diyakinkan oleh PSSI. Iya, kok sebegitu yakinnya dia sampai mau ternyata pindah. dia ini pemain Wolves tuh. Kemarin waktu Wolves lawan Arsenal, dia ada di bangku cadangan. Ini pemain menjanjikan dong coach, main Ini di pemain Premier League. menjanjikan, dia itu kapten di youth-nya Wolves dan diberi kesempatan sekarang untuk berada di bench di tim inti. Selama kita membela Indonesia, whatever jenis kulit lu, agama lu dan lain-lain, kita tetap bangga karena ini lu bela merah putih. Lu nyanyi Indonesia Raya sebelum pertandingan. Jadi kita jangan terlalu picik mikirin local pride. Iya, kan banyak gitu kok. Nah, ini kalau local pride hebat, ya pasti mereka masuk ke faktanya kan enggak. Ini kandangnya Toel ya. Makanya ini studionya kalian ini nih. Kandangnya Toel dan sekarang kandang gue juga. Jadi perebutan kandang dong nih. Selamat malam Sportifyer semuanya and welcome back to Sportify bersama Natasha Germania dan tentunya Coach Justin di sini. Selamat malam. Selamat malam Coachi. Coachi, how was your day? My day is very tiring. Coba cerita dulu. Katanya hari ini sesibuk itu, tapi iya loh sama aku juga. Enggak, mulainya tuh apa? Kemarin itu nonton live commentary MU Chelsea. Kan live untuk member gue. Terus? Selesai jam 5:15, terus taping Offside Duo langsung. Jadi Panji datang jam 6:45 taping Offside Duo sampai 6:30. Itu nggak tidur dong coach, karena kan match selesai jam 5:45. Iya. Ya, jadi langsung match selesai Panji datang kita taping. Terus bangun jam 12 ngopi, mandi sikat gigi. Jam 1 taping sama Kaisang. Itu 3 episode. Sampai jam 4:30 terus ke Spotify podcast selesai. Telat dikit. 4:30 jalan taping sejam sampai jam berapa itu, sampai gue blur, setengah tujuan lah. Setengah tujuan ke Helmi Yahya. Helmi Yahya jam 7:04 sampai 8:04 istirahat ngobrol terus ke sini. Ini yang ke-6. Ini yang ke-6. Ya. Capek enggak? Berasa? Lumayan. Karena tadi Coach Justin pas datang kayak kelihatan banget tuh wajahnya lelah. Tapi it's also a very tired hari untuk aku ya. Hari dimana kayak panjang banget. Tapi penyebabnya sama Coach, kayak Coach Justin. Taping juga. Karena live, aku Coach Justin live commentary. Aku live match bawain live match Chelsea match MU. Apa? Oh Chelsea Iya. Ya, sama nggak tidur juga. Sama, iya. Tidurnya 4 jam. Jadi kayak berasa banget nih hari begitu panjang. Tapi tiap kali gue capek waktu datang, tapi tiap kali gue on cam sama langsung on. Tapi itu beneran, itu beneran. Iya. Tapi I think itu juga karena kita passionate kali ya coach. Mungkin. Karena maksudnya nggak peduli ya dengan situasi di mana selain capek, situasi lainnya misalkan aku lagi sedih atau lagi ada masalah di rumah. Pas on cam tuh lupa semuanya. Lupa semua, betul. Dan justru malah senang karena jadi lupa sama masalah. Jadi lupa. Makanya kita ada di sini. Ya gue udah berapa tahun, 14 tahun di TV dan lain. Jadi gue udah biasa. Pokoknya on cam harus siap. Iya benar. Secapek apapun, sebanyak masalah apapun. Bener. On cam harus siap. Alasan aku pakai kacamata karena mata aku capek banget. But we're here, Sportifyer semuanya. Terima kasih untuk kalian yang udah join untuk nonton podcast kita malam hari ini. Kita tentunya akan bahas hal-hal menarik dari sudut pandang Coach Justin tentang sepak bola yang ada di dunia. Nah, kita akan masuk dulu nih Coach Justin tentang Justin Hubner. Tuh, tadi ya, off cam aku sempat dikoreksi lagi sama Coach Justin. Note-nya adalah jangan selalu menginggriskan nama-nama pemain. Ya. Bukan hanya pemain sih sebetulnya. Yang bukan pemain Inggris. Oke. Kan di IPL itu banyak pemain Afrika, pemain Spanyol, pemain Itali, pemain Brazil, pemain Argentina.
ya orang kita itu cenderung menginggriskan semua, which is nggak benar, namanya bukan seperti itu. Tapi mungkin main aman kali ya coach, karena kalau Inggris kan internasional, orang yang nggak mencari pronounce-nya tuh langsung kayak, oh ini mungkin cara baca gitu. Tapi ada nggak coach nama pemain yang orang-orang tuh coach Justin sering dengar, aduh ini salah banget nih cara pronounce-nya? Banyak Banyak ya? banget. Dan selalu di Inggris-Inggriskan. Selalu di Inggris-Inggriskan. Oke, kita juga akan bahas tentang Justin Hubner. Hubner. Ya, Hubner itu Sorry, Inggris, Hubner. Biasa lagi capek hari ya. Justin Hubner. Tapi ini dia ternyata memang punya darah Indonesia dari kakeknya ya, Ya. coach? Ya sebenarnya semua yang dinaturalisasi, Ivar Jenner, terus Elkan Bagot, apa itu semua punya darah Indonesia. sampai U17-nya yang keturunan Korea, turunan Brazil, itu semua punya darah Indonesia. Maka dari itu didukung oleh undang-undang mereka bisa menjadi warga Indonesia karena mereka punya darah Indonesia. Itu sampai kakeknya lah. Jadi kalau kakeknya atau bokapnya punya darah Indonesia, mereka bisa jadi, dan itu dimanfaatkan oleh PSSI untuk memanfaatkan pemain-pemain yang punya. Sebenarnya PSSI ini telat karena hal kayak gini udah lama dilakukan oleh negara-negara lain. Ya. Nggak usah kita bicara Eropa lah, kita bicara Filipina lah. Filipina berapa tahun lalu, 10 tahun lalu dengan saudara yang husband atau apa itu banyak naturalisasi. Dan itu karena ada neneknya atau nyokapnya atau apa yang dari Filipina. Dan sekarang Indonesia baru-baru aja di bawah Erick Thohir yang benar-benar gencar. Itu mulainya kan zamannya Lili Pali ya. Stefano Lili Pali datang. Sebelumnya kan ada Tony Kusel, Ruben Warbanaran, terus ada berapa nama lah yang pensiun dari Lili Pali. Habis itu agak vakum, baru mulai lagi sekarang di bawah Erick Thohir. Sementara di bawah kemarin kan gue bikin podcast sama Hasani Abdul Ghani, orang anggota ESCO yang bertanggung jawab atas naturalisasi. Dan dia cerita, dia cerita bahwa sebenarnya sudah lama planning Justin Hubner itu sudah lama karena habis itu dia dipanggil timnas Belanda kan U20. Iya. Terus main habis itu ya karena masih junior jadi dia masih boleh milih. Gue nggak tahu apa yang diyakinkan oleh PSSI. Iya, kok sebegitu yakinnya dia sampai ternyata mau pindah. dia ini pemain Wolves. Kemarin waktu Wolves lawan Arsenal, dia ada di bangku cadangan. Ini pemain menjanjikan dong coach, main ini di pemain Premier League. menjanjikan, dia itu kapten di youth-nya Wolves dan diberi kesempatan sekarang untuk berada di bench di tim inti Premier League loh. Iya. Ya jadi kalau lu duduk di bench di match Premier League Wolves lawan Arsenal itu udah luar biasa. Iya ya kan? Setuju coach. Jadi gue rasa ini memang pemain bagus. Maka dari itu Erick Thohir ngebet banget untuk datengin dia, which is good. Ini kan semua demi kepentingan timnas kita. Iya dong. Gitu. Jadi untuk gue sih, kalau kita bicara soal dan masih ada 3 nama lagi kan yang akan dinaturalisasi. Itu udah dari zaman kapan? Gue waktu di Belanda tahun 2079 sampai 99. Gue di itu Belanda. memang udah mereka tuh banyak banget Indo. Tapi coach, ini kan naturalisasi nanti akan banyak nih, udah akan ada yang coming soon lagi beberapa nama. Terus coach Justin bilang udah negara-negara lain tuh udah sering lah naturalisasiin pemain-pemain. Tapi nanti masyarakat Indonesia ngasih cibiran lagi. Aduh, tim kita kebanyakan enggak, bukan masyarakat Indonesia. Itu hanya netizen kardus, bukan masyarakat Indonesia. Kardus basah. Jadi hanya kardus atau orang-orang yang merasa lahannya dicaplok. Ya kan loh. Selama kita membela Indonesia, whatever jenis kulit lu, agama lu dan lain-lain, ya kita tetap bangga. Karena yang lu bela merah putih. Lu nyanyi Indonesia Raya sebelum pertandingan. Jadi kita jangan terlalu picik mikirin lokal pride. Iya, kan banyak gitu kok. Nah, kalau lokal pride hebat, ya pasti mereka masuk ke faktanya kan enggak. Kalau mereka hebat, Sintayong nggak usah cari naturalisasi. Erick Thohir dan tim-timnya
PSSI nggak usah cari pemain hebat di luar. Itu benar, iya. Karena kualitas memang tidak sedahsyat itu, maka dari itu mereka cari tim luar. Dan ini fenomena ya, untuk gue sih biasa banget. Di luar negeri sering terjadi begitu. Bahkan sampai sekarang. Ya contoh Hakim Ziyech disuruh milih Belanda, karena dia lahir di Belanda kan. Oh. Pilih Belanda atau Maroko? Ya gue pilih Maroko, oke. Ibrahim Afellay pilih Belanda. Khalid Boularus pilih Belanda. Terus ada untuk pemain Prancis juga. Mazraoui pilih Maroko. Ya bebas. Prancis pun demikian. Banyak pilihan. Nah kenapa Indonesia nggak boleh? Kenapa jadi panik semua? Heran gue. Iya. Jadi itu guys, nggak usah so marah-marah. Terus ternyata aduh banyak ini nih, banyak pemain naturalisasi dibanding pemain Indonesia. Karena emang ternyata ya yang dibutuhkan tim kita saat ini pemain-pemain yang mungkin teman-teman yang saat ini akan dinaturalisasikan gitu ya. Dan bagusnya mereka muda ya. Oh, iya. Jadi pemain-pemain si Justin juga termasuk muda ya, masih muda. Jadi pemain-pemain naturalisasi itu nggak semuanya, tapi sebagian besar itu pemain muda. Dalam arti 7, 8, 9, 10 tahun ke depan mereka masih bisa memperkuat timnas. Long term jadinya long ya. Term. Investasi long term. Dan mereka akan lebih bagus lagi kan. Usia peak pemain bola itu kan di usia 27 sampai 30 lah. Oke. Tapi gitu. Soal gaji, tahu nggak sih coach? Kan mereka nggak main di lokal. Kalau mereka tuh gimana sih coach sistemnya? Ya mungkin dapat fee atau apa kalau main di timnas. Okay. Tapi mereka prize nggak main di berarti ya? Iya, mereka nggak main di klub. Bukan prize money, tapi dapat bonus aja lah. Anggap aja bonus dari PSSI ya pasti dikasih. Yakin gue, cuman jumlahnya gue nggak tahu. Iya, ini menarik ya. Aku jadi penasaran lagi. Terus coach, tapi ini udah sesuai belum sih dengan apa yang dibutuhkan timnas sendiri atau dari nama-nama ya, dari list nama-nama yang juga akan nantinya dinaturalisasikan? Apa emang udah apa ya? Puzzle yang selama ini hilang dari timnas atau sebetulnya masih kurang? Kalau menurut coach? Semua pemain yang dinaturalisasi itu udah screening dulu. Nah karena head coachnya Sintayong punya suara. Dalam arti untuk kita ambil atau tidak. Oke. Kalau semua disetujui oleh pemerintah dan DPR dan menteri dan ketua PSSI dan lain-lainnya, artinya Sintayong juga setuju. Nah kalau Sintayong setuju, artinya memang kita butuh pemain seperti ini di posisi tersebut. Oke. Artinya tidak banyak pemain lokal. Karena bermain sebuah tim itu kan bukan 11. Sebenarnya setiap posisi harus ada 3 orang. 11, 11, 11. Jadi 33. Oke. Belum kalau yang cedera dan lain-lain. Jadi lebih banyak stok kan lebih bagus. Dalam arti Sintayong bisa. Karena kalau 3 striker contoh, satu posisi, Sintayong punya pemain inti 33. Tiba-tiba striker ini main jelek. Kedua, sering cedera. Ketiga kan harus ada pelapisnya, dia harus ambil lagi. Jadi stoknya itu harus banyak. Nah kalau contoh sekarang back kiri itu namanya si Shane Patinama. Shane Patinama back kiri. Di kiri ada Arhan, oke. Selama mereka dua fit, kan mereka bisa bersaing. Nah kalau ada salah satu yang cedera, kayak di tengah sekarang si Marcelino cedera sama si siapa itu pemain FC Utrecht, ya sama Ivar Jane cedera. Nah kan kelimpungan di tengah, ya kan? Jadi stoknya, opsinya nggak banyak. Maka dari itu butuh opsi-opsi lain biar mereka bersaing. Tinggal siapa namanya si Arhan kan tinggal membuktikan dia lebih bagus nggak dari Shane atau enggak. Nah bukti Arhan di Jepang aja kagak main. Satu musim satu pertandingan. Sementara Shane Patinama tiap minggu main. Dan kemarin sempat lawan Irak walaupun kan lawan Filipina atau siapa yang cetak gol itu. Filipina. Lawan Filipina dia bermain ya bagus. Jadi kalau gue bilang ya tambah banyak naturalisasi oke aja. Karena gue yakin Sintayong pasti mendatangkan pemain yang bagus. Oke. Jadi memang semuanya udah berdasarkan apa yang dibutuhkan ya gitu ya. Tapi Coach ada yang info bahwa si Justin Laksana ya? Bukan si Justin ini, Justin Hubner
katanya mau gantiin posisinya Jordi. Ya Bener bisa. nggak tuh coach? Bisa, dia memang defender dan posenya oke. Dan Jordi kan nggak muda-muda amat juga, ya kan? Jadi kalau gue sih ngeliat nggak menggantikan ya, lebih bersaing. Untuk dapetin posisi itu. Ya. Tapi memang ternyata persaingan itu bagus diadain. Maksudnya biar dua-duanya tuh apa ya, penampilannya bisa lebih saling ini ya coach. Di lokal itu kan ada Rizky Ridho yang menurut gue pemain muda defender yang bagus. Tapi kan dia bisa cedera atau dia bisa nggak bermain bagus karena harus diganti terus. Jadi pelapis itu butuh. Dan ya gue harap ya pemain muda ini kan kemananya kita nggak pernah tahu. Gue harap dia bisa berkembang bagus dan bisa memberikan kontribusi. Oke, kita nantikan ya dengan adanya nama-nama ini, pemain-pemain yang akan dinaturalisasi, kita akan have a high hope tentunya. Ya jelas. Dari tim ini. Terutama menjelang Piala Asia ya. Benar, Piala Asia tahun depan ya coach ya? Januari, 2 bulan lagi. Iya, Januari, dikit lagi nih. 2 bulan lagi. Sekarang udah Desember, bulan depan. Bulan depan. Iya. Yuk, kita udah bahas sedikit, kita sekarang akan move on ke pertanyaan-pertanyaan yang udah disiapin. Sekarang ada fotonya nih coach. Jadi Ilham kalau pertanyaan sudah happy. Tahun lalu Ilham sad boy. Iya, mantap Ilham. Kemarin terus ada fotonya sekarang. Jadi kalau pertanyaan lo nyebelin, kita tandain muka kalian. Ilham sudah happy, terima kasih coach. Berkat cambukan coach Miguel sekarang saya sudah move on dan memiliki pasangan yang insya Allah akan menjadi pendamping. Tapi pertanyaannya gini coach. Ini Ilham kok bisa cepet banget coach? Tiba-tiba dia udah dapetin pendamping hidup. Bisa lah kan dalam seminggu. Ya dapat pacar kan 1-2 hari cukup. 1 jam 2 jam malah. Itu bagi coach Justin kali. Ini kok bisa tiba-tiba dapat? Mungkin dia udah PDKT tapi belum on. Ya kan, nah sekarang udah on. Tapi coach emang bisa ya orang baru deket terus dia bisa langsung kayak menurut coach Justin bisa nggak as a man sebagai laki-laki ngeliat oh ini kayaknya gue bisa ngelihat masa depan ya sama nih cewek? Enggak. Butuh berapa lama ideal? Ini kan harapan, enggak ada waktu ideal ya? Lama. Gue tuh pacaran sebelum nikah itu 4 tahun. Lama banget. Itu lama loh coach. Enggak, kurang lama malah gue belum. Gue nikah terlalu muda, 34 tahun. 34 tahun mah udah. Tuyang. Tapi karena coach Justin itu pemikirannya luar negeri gitu loh. Kalau orang luar kan nikahnya very old. Kalau di sini kan sebelum 30 aja. Ya itu yang jadi masalah. Nikah itu bukan karena desakan keluarga. Nikah adalah kestabilan emosi. Kalau emosi kita stabil, kita siap untuk menghadapi tantangan, ya baru nikah. Jangan karena malu nikah. Tapi berarti nikah di umur 34 nggak cukup karena menurut coach Justin emosinya belum stabil waktu itu? Gue belum stabil. Gue sampai sekarang ini nggak jelas. Gimana sih? Stabil. Next. Tapi gue happy untuk Ilham bahwa dan ini bukan untuk Ilham aja ya, untuk kalian yang lain bahwa hidup lu itu jangan tergantung oleh orang lain, jangan tergantung oleh cewek gitu loh. Kalau ceweknya ini gue mau bahas bukan off the record, yang kalian nggak tahu tapi gue tahu kemarin gue live commentary untuk member gue ada beberapa ribu, jadi nggak semua orang bisa nonton. Ada satu pas halftime. Kalau halftime mereka berhak, jadi kalau 2 kali 45 menit, gue hanya mau fokus pertanyaan tentang pertandingan. Oke? Halftime mereka random boleh tanya. Nah ada satu, gospel namanya Kevin Rizky. Oke? Kevin Rizky. Jadi tanya, coach gue ini udah lama gak punya pacar. Jadi gimana nih? Ya gue jawab dong. Ya artinya lu memang belum ada jodohnya. Terus dia bilang, alasannya karena saya cacat fisik. Oke? Gue bilang, lu cacat fisik bukan berarti lu minder dan orang yang tidak cacat fisik. Kalau lu cacat mental, nah itu baru. Yang dimaksud cacat mental apa ya? Orang yang suka playing victim, suka pansos, itu cacat mental buat gue. Tapi kalau lu cacat fisik, bukan berarti nilai value lu itu berkurang dibanding orang yang tidak cacat fisik. Karena gue yakin lu punya kelebihan yang orang lain tidak miliki. Iya, bener. Nah, lu harus fokus ke kelebihan lu. Tapi apakah gue bisa dapat? Ya bisa, sangat bisa. Sangat amat bisa lu dapat cewek yang tidak cacat fisik. Nah, artinya
percaya diri lu harus tinggi. Lu nggak usah Iya. takut. Lu nggak usah. Indonesia ini, gue kan besarnya di Eropa. Gue lihat orang Indonesia ini gampang tertekan oleh sikon sosial. Iya coach, itu sangat Tetangga, gampang. temen, keluarga, tante, bla bla bla. Dibanding-bandingin. Ya, banding-bandingin, suruh cepet nikah atau apa. Padahal mereka mungkin nggak. Maka dari itu banyak sekali orang cerai di usia muda. Oke, karena itu nikah bukan karena mereka inginkan, tapi tertekan. Nah, kalian penonton, jangan mau masuk ke jebakan Batman ini. Jadi gue sarankan, lu mau kekurangan apapun, tetap be yourself. Lu nikah karena lu mau nikah, lu nikah karena lu siap nikah. Bukan karena tekanan dari keluarga, karena ujung-ujungnya hidup lu. Apa yang terjadi kalau lu ditekan oleh keluarga, lu punya anak terus lu cerai? Kasihan anaknya. Iya, dia jadi Kasihan korban anaknya. kan, coach. Jadi korban, betul. Maka dari itu kembali ke Kevin Rizky yang kemarin, cacat mental untuk gue bukan alasan. Tuh. Bukan alasan bahwa lu nggak bisa punya cewek, nggak punya ini, nggak. Sama sekali tidak. Lu tinggal tunjukkan bahwa lu punya hal yang lebih daripada orang yang tidak cacat fisik. Iya benar. Karena pasti ada kelebihan. Pasti, Kan, coach? yakin 1.000.000%. Benar. Sama kayak orang bilang orang autis. Autis itu kan istilahnya beda Berbeda. mental atau gue nggak anggap itu sebagai penyakit ya, autis. Lo tahu kan autis? I got it ya. Lo tahu orang autis itu punya kelebihan yang jauh lebih dahsyat daripada manusia biasa. Contoh, mereka kalau main musik luar biasa. Mereka kalau ngelukis, ngelihat gedung 5 menit, mereka ngelukis plek sama. Nah, jadi ini autis loh. Yang jelas-jelas ada kekurangan secara mental ya. Tapi mereka punya kelebihan yang bisa dieksploit. Iya. Yang orang lain mungkin nggak punya gitu. Yang orang nggak punya dan lu nggak sadar. Maka dari itu, yang penting lu harus percaya diri. Sama kayak Ilham move on tadi. Iya. Ilham sudah happy. Sudah happy. Iya kan? Lu harus punya percaya diri bahwa gue dulu Net, cewek yang naksir gue itu banyak. Oke? Wow. Gue naksir cewek banyak juga. Oh ya emang coach pemain kalau gitu. Enggak, bukan pemain. Ya kita suka, wajar dong. Oke. Pada saat gue suka ceweknya nggak suka gue, prinsip gue simple. Lu rugi aja. Lihat aja ntar lu nyesel nggak mau sama gue. Kasarnya begitulah. Gue tidak meremehkan cewek itu. Tapi you make a big mistake kalau gue mau sama lu nggak mau sama gue. Wow, pokoknya udah pede duluan ya coach. Pede duluan. Because you know kayak Coach Justin tahu apa yang Coach Justin miliki. Miliki, betul. Apa yang gue miliki itu gue tahu. Gue bukan orang kaya, gue tidak lahir dari keluarga kaya, gue berkecukupan, tapi gue punya banyak hal yang gue bisa share. Yang bisa bikin lu happy. Oh. Jadi bukan hanya orang kaya aja yang bisa punya pasangan luar biasa, enggak. Iya. Gitu. Masalah kembali ke pertanyaan. Oke, next. Ini dari Shandy Hermadi. Coach udah berusaha nurunin berat badan tapi gue gagal terus nih sih. Udah tapi kenapa pas jalannya berat banget ya coach? Ya berat. Memang nurunin. Gue pun sekarang berat badan gue itu 75. Too fat untuk gue. Biasanya gue segini too fat sih? Too fat. Biasanya gue itu 70, 69, 76, berpuluhan tahun. Tapi karena 2 tahun terakhir hidup gue terlalu enak. Dan kerja dan liburan dan apa. Terutama kalau gue liburan. Gila, makanya udah kayak tong sampah. Itu gak kekontrol ya? Enggak, 75 aja untuk gue ini terlalu berat. Sebenarnya intinya gini, lu mau nurunin badan, lu mau berhenti rokok, lu mau berhenti judi. Gue pernah berhenti judi ya. Bener-bener fix dari hari pertama ke hari berhenti total. Ngerokok gue memang gak mau berhenti. That's different. Keinginan ya. Tapi semua yang gue mau lakukan berhenti, gue berhenti tag. Nggak ada pelan-pelan ini apa. Dikurangin. No, nothing. Radikal. Dan lu kalau bener-bener niat, jangan sampai lu harus berhenti sama kayak Ucup. Kena ring dulu baru dia berhenti ngerokok. Oh iya benar. Mana tuh orangnya? Tapi iya coach. Itu tapi kan niatnya yang ternyata sulit. Iya. Yang bisa punya niat itu kan dia. Iya kan? Kalau dia tampangnya kayaknya masih muda, agak berat,
orang gendut itu biasanya yang jadi masalah kenapa? Kena di lutut kan. Karena lutut harus menahan beban, ya kan? Nanti kalau ada masalah dengan lutut, lu harus lari, harus jalan keberatan, you have a problem with that, baru lu pindah. Iya benar. Tapi sedikit tips juga nih, biasanya orang yang akhirnya punya niat kalau dia yakin atau teguh sama target yang dia miliki. Ya. Berarti mungkin lo targetnya belum bener-bener ini kali ya coach, belum bener-bener kayak. Ya, belum ada yang nyentil, belum nyentil ada. Jiwanya untuk gua harus, bener. Tapi jangan juga sampai terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Baru Contohnya? dia diet. Oh iya kayak sakit atau apa ya, gitu ya. Kayak sakit atau apa dan lebih baik sebelum mencegah kan lebih baik daripada mengobati. Itu that's the point. Setuju coach. Lanjut kita di Mat Prakoso. Ini anak gunung nih kayaknya nih coach, lihat tuh fotonya. Cara self reward coach dan Kana seperti ini pertanyaan bagus nih, aku senang. Ya. Kamu dulu, aku dari tadi ngomong. Self reward aku jalan-jalan. Itu udah the best. Nih ya, aku tadi barusan habis ngobrol sama Coach Justin. Aku kalau Lebaran nggak pernah ngambil libur. Easter tuh apa ya? Paskah nggak ngambil libur. Terus Natal juga nggak ngambil libur. Kalau dapat libur oke, tapi kalau tawarin ada jadwal kerja aku ambil. Karena kita di bola kan? Iya, karena ada jadwal bola juga. Nah tapi di New Year tuh menurut aku is my self reward. Karena aku suka perayaan New Year. Udah ngaku aja suka party. Ya jangan diterangin banget. Maksudnya tahun net aja. Jadi self reward aku adalah karena New Year coach udah pasti aku jalan-jalan. Nah itu bersangkutan dengan self reward. Pokoknya akhir tahun merayakan New Year itu sambil jalan-jalan. Gue keluar kota kayak keluar negeri. Itu self reward aku di penghujung tahun. Dan biasanya beli tas. Tapi beli tas aku batasin loh coach. Nih ya, beli tas branded itu menurut aku hanya boleh 1-2 kali per tahun. Aku gak mau terlalu greedy gitu. Ya. Coach Jason gimana? Apa ya? Beli sepatu, desensi. Gue sih gue nggak ada self reward. Gue tahu gue kerja keras, gue paham itu. Keluarga gue paham, istri gue paham, temen-temen gue paham. I work, gue kerja itu benar-benar 7 hari dan ya Sabtu Minggu kan kita live comment, live commentary terus bikin video. Dan lo tau lah Senin sampai Jumat jadwal gue kayak apa, ya kan? Jadi but that's okay karena ini hobi gue. Sebenarnya belum secapek-capeknya kita on cam langsung fit, ya kan? Ini hobi gue. Tapi gue juga manusia di mana gue butuh break, oke? Nah break itu bisa per 3-4 bulan gue butuh break. Nah biasa setahun sekali gue liburan panjang, entah ke Amerika atau ke Eropa. Tapi itu yang panjang, yang 4 mingguan lah. Oke. Oh panjang itu lumayan. Ya itu panjang 4 mingguan. Tapi dalam setahun kan nggak cuma sekali liburan. Gue banyak yang short vacation. Short vacation yang 4 hari, 5 hari. Jadi gue bisa ya biasanya sih gue ke Singapura. Gue lebih suka Singapura daripada Bali. Contoh. Karena Bali banyak milenial teman-temanmu itu yang suka party, yang suka party. Ya, itu aku nggak begitu suka. Jadi aku mending ke Singapura atau ke Jepang atau kemana yang short lah. Oke. Tapi biasanya kalau libur panjang gitu pas summer time nggak coach? Pas libur liga enggak? Bebas summer aja ya? Summer time terlalu panas di sana. Iya sih, panasnya sih. Gila. Jadi gue cari yang 15-20 derajat lah. Pakai jas ginian aman untuk keluar. Jadi itu di bulan Oktober September. September Oktober dan liga juga ada international break kayak gitu lah. Tapi kalau seandainya ada jadwal liga, mau itu Natal, mau itu tahun baru, hajar. Makanya tahun baru nggak pernah kemana-mana juga karena ada boxing, ada banyak match di tahun baru kan. Duitnya lebih banyak dong. Enggak juga. Nggak mungkin. Karena di Desember penuh banget loh coach jadwal Premier League, Liga. Gue emang biasanya kalau Desember gue panen. Biasanya Desember gue banyak panen. Juga. Tapi sekarang gue juga harus bayar bonus ke 5 karyawan gue jadi gue harus cari duit. Cuman real self reward sih nggak ada. Cuman I do what I want to do. Kalau kayak gue pengen beli tas mahal ya gue beli. Sekarang gue nggak ngelihat harga. Gue lihat jas mahal gue suka gue beli.
Tapi gue harus agak ngerem karena terakhir ke Eropa gue berlebihan belinya. Tapi iya, karena ngerasa pasti lebih murah harganya di sana kan. Selalu pemikiran Ya, karena lebih murah belinya banyak, ujungnya mahal juga. Iya, sama aja. Banyak juga. Lanjut kalau gitu ke Zelato _ menurut Koci Ajax yang kardus itu pelatihnya atau pemainnya? Pemainnya. Jadi Ajax ini semenjak jual banyak pemain, jual Timber, jual Anthony, jual itu siapa yang ke West Ham itu nama Kudus. Jual banyak pemain lah. Pembeliannya jelek. Ajax itu pembelian jelek semenjak ditinggal sama Mark Overmars, diganti Mislintat. Mislintat nggak lama itu juga parah itu orang. Jadi lebih ke pemainnya. Pelatihnya mungkin 25% kardus, nggak bisa membuat pemain-pemain ini. Nah sekarang dipegang John Van het Schip, udah agak mendingan. Tapi pemainnya sih sebenarnya banyak pemain yang kualitasnya bukan kualitas Ajax. Jadi lebih ke faktor pemainnya. Ya, 75% pemainnya, 25% pelatih. Oke, next. Next, kita ke Pratama 331. Net nih. Karena yang nih. I don't know ya. Gue tiba-tiba lihat. Tapi Coach Justin tahu. Bentar. Enggak, gue nggak tahu. Demi Tuhan gue nggak tahu. Tiba-tiba gue lihat Instagramnya Net, IG story kan story gue banyak. Loh kok Net bilang ya yang ada di sosmed itu udah selesai, udah di DM. Klarifikasi lah. Ya klarifikasi. I really don't know. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Gue cuma bilang kan Tapi Coach Justin is very nice and gue cuma bilang take good care of yourself. Iya. Udah, so itu nice aja. and sweet karena ya pada saat aku bikin klarifikasi posting itu Coach, banyak banget rame lah DM dari mulai yang udah nonton videonya sama yang belum kan. And then turns out kalau Coach Justin belum nonton videonya pas itu, berarti he's a very sweet guy. Terus karena dia bilang gini, take a good care of yourself, Nat. Iya. You're still young, lu itu kayak anak gue. 25 tahun men, come on. Gemes banget. Beda 31 tahun sama gue. Iya. Gue anggap kayak anak gue lah. Tapi So nice, I don't know what's going on. Until now or? Until now. Tapi tadi nggak ceritain yang pendek aja. Apa yang terjadi? Nggak usah terlalu detail. Ini durasinya udah over. Don't tell to the viewers yang kamu nggak mau cerita. Oke, ini langsung benang merahnya aja ya. Ya. Intinya adalah itu aku lagi siaran. Ya, lagi siaran. Ternyata abis itu aku tuh lagi ngebahas sama partner siaran aku Coach tentang ini pernah nggak ada atlet yang nge-DM lo gitu. Aku kasih tau lah nih listnya segala macam bla 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 bla. Udah siaran terus abis itu pas break ada satu atlet Coach yang pas kita lagi ngomongin itu tiba-tiba out of nowhere nge-DM aku. DM. Jadi ya di follow, WhatsApp? Nggak DM. Di IG. Di Instagram, follow, and then kalau nggak salah ya like atau I think like, terus habis itu dia nge-DM aku. Kita bercanda-bercanda kayak, karena aku surprise kayak, gila pas banget kita lagi topiknya ngebahas tentang itu. Ini tiba-tiba di waktu yang bersamaan ada yang nge-DM. Kamu tunjukin ke kamera. Nah si Jerry awas lo ya. Si Jerry gini, oke sekarang gue mau siaran sama Nat nih. Nat tadi siapa yang DM? Gue gini, aku ketawa-ketawa kan. Terus aku gini, bener-bener split second dok lagi. Coach, gue sampai nervous nih gak bahas ini saking takutnya. Karena gue sampai ditanyain orang PSSI nih gara-gara Jerry sialan. Terus habis itu lucunya aku gini Coach, pas gitu aku pikir ya udahlah nggak bakal ada yang ini. Si Jerry juga enggak, Nat tenang aja ini nggak apa-apa. Dia share di Instagram. Pikiran gue adalah ya Instagram 24 jam juga selesai. Jerry bilang itu oke nggak apa-apa. Ternyata dia nggak bilang sama gue, di share di Twitter. Di Twitter rame sampai orang-orang tuh bener-bener. Dia share apa? Share videomu. Share video pas kita lagi gini, iya. Terus habis itu. So I don't see the problem. The problem is, aku bilang iya ada striker nge-DM aku. Terus si Jerry menambahkan striker Liga 1 di Twitter. Rame, orang berspekulasi. Striker Liga 1 kan banyak. Banyak, iya dong. Iya. Cuma entah kenapa ada satu nama yang semua orang seolah-olah seluruh masyarakat nih agree with this one guy. Karena this guy udah sering melakukan itu. Reputasinya jelek. Aku if that's the case, if that is the case, I know this guy. Tapi intinya gini Coach, aku bikin klarifikasi supaya orang jangan menuduh, karena aku juga akhirnya nggak enak sama nih orang karena kenapa harus nggak enak ya? Cuma maksudnya ini jadi semraut
coach, aku kayak wah anjrit kenapa nih orang menyudutkan satu nama ini. Aku pokoknya adalah aku nggak mau komen lagi. Cuma ini parah banget masa dalam kurungnya striker klub itu. Emang klub itu? Coach, aku hostnya ya. Aku hostnya kenapa masih Gue sampai sekarang nggak tahu. Ya gue cuma tanya, emang klub itu yang disebut tadi? Aku nggak bisa jawab lah, aku nggak mau ngasih. Udah clear. Tapi coach, ini tahu kan netizen Indonesia kan parah banget kan. Jadi kayak, wah ini Birahi, ini si X, nama ini. Komennya di IG gue, dasar Birahi main loyo. Semua komennya tentang Birahi-Birahian. Terus habis itu coach yang paling parahnya juga adalah dimension apa segala macam. Sampai gue dibikinin headline tuh di Instagram. Presenter ini di DM oleh ini. Itu coach Itulah ceritanya. serunya jadi presenter. Oke, lanjut. Kenapa menyebalkannya adalah mereka terlalu menggempor-gemporkan sesuatu yang isi DM-nya juga nggak Simple, iya. not something like nggak vulgar, nggak iya, vulgar, jadi ya. Ya itulah netizen Indonesia. Bye, udah gitulah coach. Pokoknya The Black Coffee nih panjang amat nih. Saya sangat kecewa dengan kekalahan melawan Irak dengan skor 5-1 padahal Irak mainnya sama sekali tidak istimewa, namun mereka terbantu dengan buruknya performa pemain tim nasional Indonesia. Pertanyaan saya, coach, kenapa STY menerapkan strategi low block bertahan terlalu dalam dan kenapa pula pemain Irak dibiarkan terlalu nyaman mengolah bola? Apakah ini ada kaitannya dengan ketahanan fisik para pemain kita? Ini justru seperti yang lo tadi bilang, karena Irak mainnya sama sekali tidak istimewa. Oke, dan gue setuju. Irak itu kan masih di bawah levelnya Saudi, Iran, Korea, Jepang yang untuk gue levelnya top Asia ya. Irak itu masih di papan tengah lah. Kita di bawah itu kan. Tidak sebenarnya gue setuju. Maka dari itu mungkin karena itu STY berusaha kita low block, semoga nggak jebol, ngincer counter attack. Tapi gue bilang orang Indonesia itu nggak punya budaya untuk defense. Kita punya pemain-pemain terkenal itu striker semua. Defender yang terkenal itu nggak banyak. Jadi untuk gue sih agak aneh bahwa tim kita itu nggak bisa defense. Jadi kalau gue bilang ya bahwa STY melakukan kesalahan, menurut gue ini blunder dari STY. But that's okay. Nggak ada pelatih yang sempurna. Nah, tapi gue harapkan semoga kedepannya STY belajar dari match lawan Filipina maupun Irak. Modal-modal kesalahan-kesalahan diperbaiki sehingga kita bisa tampil lebih optimal di Piala Asia. Oke, next. Yokronawan, ya itulah. Menurut Coach, towel itu kardus apa domba? Ini kan teman siarannya Coach kan? Ini kandangnya Toel ya? Makanya, ini studionya kalian ini nih. Ini kandangnya Toel dan sekarang kandang gue juga. Jadi perebutan kandang dong nih. Jadi bahwa Toel punya beda pendapat, iya. Oke. Gue respect semua orang yang punya beda pendapat. Tapi gue tidak setuju dengan yang dikatakan Toel. Oke. Jadi apakah domba atau kardus itu kalian aja yang nilai sendiri. Coach nggak akan jawab. Itu aja. Maulana 913 karena tuh udah ada yang menghibur belum tim kesayangannya kalau dari iya sedih banget. Kenapa gue sedih? Karena itu siarannya udah pagi, matanya udah sepet banget. Terus Chelsea pakai kalah lagi, itu lebih menyakitkannya itu. Chelsea beruntung loh. Kenapa sih Coach? Harusnya 4-1 itu. Iya. Sanchez, Sanchez itu pakai harusnya, save-nya loh itu. Itu harusnya 4-1 itu. Parah banget Chelsea kemarin, tapi ya gue gak heran. That's why mereka after 15 match berada di rank 10 kan. Iya, masih di rank 10 before come to the match juga masih. Akan bertahan di situ. Serius Coach, masa sampai akhir musim kayak gitu sih? Masa iya? Kalau MU masuk nggak kira-kira top 5? MU akhir musim. Feeling gue ya. Top 4. Top 4. Cucurella termasuk bagus gak sih Coach? Beberapa save-save. Rambutnya bagus. Halo. Ini ada Ferdial. Coba kamu baca dulu. Halo Coach, kata Coach hampir setengah dari skuad MU itu deadwood dan harus dibuang seperti Sancho, AWB, Dalot, dan lain-lain di bulan Januari nanti. Tapi apakah banyak pemain bagus yang tersedia? Nah, karena kan yang kita tahu banyak klub enggan melepas pemain bintangnya di pertengahan kompetisi ya juga. Karena kondisi MU sendiri juga lagi hancur, banyak yang cedera juga. Apa kabar MU besok? Wah, iya juga. Ya benar, kalau dibilang deadwood itu di bulan Januari itu nggak mungkin. Karena itu semua di summer. Yang gue katakan kan emang harus dibuang, tapi kan gue nggak bilang apakah winter atau summer. Tapi yang jelas kalau bisa di bulan
bulan Januari nanti itu ada beberapa pemain datang. Ya kalau bisa sih 2, 3, tapi kalau satu emang penting ya oke lah. Tapi minimal ada pemain yang diperkuat lagi lah. Itu penting sekali karena the season is very long untuk MU. Iya. MU harus berjuang keras, jadi semua pemain bagus itu akan bisa membantu dan itu sangat welcome. Yang penting yang pemain yang rusak mental, yang kompor kayak gitu, kayak Martial sama Rashford itu mending dibuang. Rashford termasuk. Pertanyaan buat Coach Justin, Bodoh. siapa pelatih pernah menguasai False Nine dan siapa pemain yang jadi Kristal False Nine? 724. Ya nggak tahu gue siapa yang pertama, nggak ngerti gini. Sepak bola itu kan evolusi ya. Ya mungkin sekitar 4 tiap 5 tahun berubah terus sistemnya. Striker kalau dulu tahun 90 2000 itu kan real striker yang ibarat disuplai gol. Lama-lama itu kan salah satu yang gue nggak tahu pertama atau enggak ya, itu Klopp yang mulai. Tapi sekali lagi gue nggak tahu apa yang pertama enggak, termasuk yang awal-awal lah. Di mana Firmino suruh turun atau apa, kerja keras di Dortmund juga gue nggak salah. Dan fenomena ini kan berkembang terus. Jadi sekarang udah praktis nggak ada real striker, bahkan real strikernya aja disulap untuk bisa jadi false nine juga ya. Which is good karena akhirnya sebenarnya mau bermain dengan real striker, false nine is not an issue. Tergantung strategi dari pelatih dan tergantung pemain-pemain lainnya. Sekarang kayak MU Højlund tuh ya praktis real striker yang bekerja keras lah. Tapi kalau dia nggak disuplai susah juga. Iya. Ya kan, jadi ya itulah. Kira-kira atau mungkin pertama yang ngetop itu mungkin Klopp termasuk yang salah pertama. satu yang bikin ini jadi famous mungkin gitu ya. Oke, ini Angges _ 8RD, ARD maksudnya. Siapa dokter terbaik di dunia saat ini? Oh, siapa seru nih. ya? Siapa coach? Di Inggris nggak ada. Di Inggris nggak ada? Enggak. Gue sih feeling gue itu tetap Courtois, tapi kan dia sekarang cedera di Madrid. Sama Jan Oblak mungkin ya. Jan Oblaknya ATM. Itu gue sangat kagum dengan dia. Ter Stegen nggak termasuk coach? Ter Stegen enggak. Yang lain nggak ada dong. Hanya ada itu, hanya menurut itu. Coach Ya, Justin. jadi Oblak sama Courtois. Whiskey. Tanya Coach, pemain di umur 7-15 tahun lebih baik asah teknik dasar kayak passing, pegang bola dan lain-lain atau mengembangkan mental bersaing mereka buat tampil maksimal tiap ada pertandingan. Nah, satu lagi, gimana cara meyakinkan calon sponsor seandainya saya mau buat kompetisi antar sekolah tiap minggu? Makasih. Gue rasa ini ya. Gue jawab ini kan ada 2 pertanyaan. Iya. Gue jawab yang pertama. 7-15 tahun itu mulai dari teknik dasar, terutama umur 7 tahun. 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun itu teknik dasar. Kalau lu bilang atau menggambarkan mental bersaing biar mereka tampil maksimal tiap pertandingan, enggak. Anak kecil itu enggak bisa lu kembangkan mental. Oke, yang 7-8 tahun. Dan 7-8 tahun itu belajar ball feelingnya harus ditingkatkan. Jadi banyak passing, pegang bola, dribbling, pegang bola, kontrol dan lain-lain biar dia bola itu nurut lah, nggak berantem sama bola. Tapi pelan-pelan paralel bisa mengajarkan masalah mental, tidak mengindoktrin. Tapi mengajarkan, tidak mencuci otaknya. Lu harus menang, bla bla, harus kuat. Iya, jangan. Tapi pelan-pelan jelaskan. Kalau lu mau menang itu harus begini. Pasti nggak selalu menang kan. Kalau kalah, ya it happens. Lu jelaskan kita harus belajar dari kekalahan. Itu bisa pelan-pelan, gradually. Itu bisa. Dan nggak bisa dibilang umur berapa karena perkembangan tiap anak itu kan berbeda. Iya, beda-beda ya. Nggak bisa dipaksa. Oke, satu lagi. Gimana cara meyakinkan calon sponsor seandainya saya mau buat kompetisi antar sekolah tiap minggu? Gini, jangan sampai itu yang jadi masalah Indonesia, mereka nggak kerja kalau nggak ada sponsor. Iya, kan duitnya dari mana? Mikirnya kadang gitu kan, Coach. Kita aja bikin podcast, setengah tahun nggak ada sponsor, jalan terus. Sampai dapat viewersnya, baru dapat sponsor masuk. Ngerti nggak? Dari banyak akun yang gue lakukan.
Kecuali akun gua sama Kaisang. Nah itu tiap episode ada sponsor. Udah langsung ngerti ya. nggak? Enak banget tuh podcast kayak gitu. Iya. Tapi kalau podcast normal kayak gue gitu, ya kita harus kerja keras dulu. Satu. Kedua, ini kan masalah niat. Kalau lu punya niat, lu bisa nutup kos itu dari iuran antar sekolah. Tapi lu nggak akan untung dari situ. Iya sih. Nah kalau lu mau cari untung banyak, ya susah. Karena event off air itu harus banyak penonton kalau mereka mau dilirik oleh sponsor. Nah kalau antar sekolah kagak ada yang nonton. Yang nonton cuman orang tuanya sama tetangga ya. Jadi sponsor itu susah. Cuman banyak cara untuk, yang penting untuk gue bukan duitnya, tapi gimana kompetisi ini berjalan. Iya, apalagi tiap minggu lagi nih katanya. Nah kalau itu bisa banyak cara sih sebenarnya, tapi ya lu nggak akan untung. Nah kalau tujuan whisky ini mencari duit dari situ ya lupakan, nggak akan bisa. Soalnya kalau ini passionnya ya. Iya, kalau lu punya niat untuk membantu, nah itu bisa. Itu dia, jangan lupa kerja keras ya. Dari @luka Ferran 6010, coach seandainya lu jadi dirtek dari AC Milan, nah tindakan apa yang akan lu lakukan agar AC Milan menjadi superior lagi di kancah Eropa? Wow. Nggak bisa, dirtek itu kan cuman karyawan sebenarnya. Jadi nggak punya andil, coach? Enggak, karyawan di mana bisa dipecat, di mana enggak. Nah, yang namanya karyawan itu bekerja sesuai dengan kapasitas perusahaan. Nah, kalau AC Milan nggak ada duit mau gimana lagi? Ya kan? Nah, ini bukan masalah AC Milan aja yang tidak superior lagi di kancah Eropa, itu semua tim. Karena mereka secara industri, secara bisnis kalah sama tim Liga Inggris. Iya. Nah, mereka bisa bersaing kalau yang beli Timur Tengah. Duit gurun pasir nggak ada serinya itu. Di mana mereka invest baru bisa. Tapi kalau ngandelin owner-owner sekarang susah. Karena income-nya terlalu kecil, dari TV rights kecil, dari merchandising kecil, dari ticketing kecil, akhirnya mereka nggak bisa beli pemain superior. Nah, pemain superior itu semua KPL. Kalau lu nggak beli pemain superior, lu bikin tim yang canggih karena pelatih yang canggih ya bisa-bisa aja. Tapi saingan lu yang punya pemain superior. Nah, jadi susah. Karena sepak bola udah menjadi industri demikian rupa bahwa uang itu punya peran besar sekali. Iya. Saingannya berat, apalagi kalau saingin sama tim-tim di Premier League. Lanjut, ada si paling timnas 1990, Coach Jasin, ini pertanyaan yang penting. Kenapa sampai sekarang Coach Jasin gak mau gondrong lagi? Jawabannya is very simple. Gue kalau gondrong, bukan. Gue kan dulu sempet gondrong. Gue itu dibotakin pas ke Indonesia, itu tahun 2000-an. Dibotakin kayak mau masuk ini, Coach? Enggak, gini, gue itu gak mau buang waktu ngurusin rambut. Untuk gue itu bullshit ngurusin rambut. Wasting my time. Jadi tapi pasti rambutnya tebel deh Coach Jasin. Tebel banget. Tebel. Kelihatan. Iya. Dan untuk gue sih buang waktu ngurusin rambut. That's why kalau kalau botak begini kan lebih enak. Gue gak ngurus-ngurusin. Jadi semenjak COVID gue cukur sendiri ya. Gue semua punya 4 cukur gara-gara COVID itu. Karena semua tutup kan? Iya benar. Jadi semenjak itu cukur sendiri, COVID selesai ya masih cukur sendiri. Tapi pertanyaan penting sekali lagi nih. Pakai shampoo nggak sih kalau rambutnya pendek gitu? Lo kan tetap keringetan, tetap ada rambut kan? Tetap pakai shampoo. Mungkin shampoo-nya nggak banyak, seperti kalian, seperti kamu tuh rambut segitu. Tapi tetap pakai shampoo. Oh, kirain dilewatin aja gitu pakai air bersih. No, I cannot. Ya? Kan kerasa kalau ada itu. Iya. Enggak, gue harus bersih. Harus bersih. Pertanyaannya lanjut nih, ada Suherdi. Apa pelajaran terbesar yang pernah Coach dapatkan dari sebuah kegagalan? Oke, gue itu sering gagal dalam hidup gue. Oke. Masa sih kayak Coach? Gue sering gagal dalam hidup gue dari segala bidang. Tapi kegagalan ini membuat gue lebih kuat. Jadi yang kalau pertanyaan adalah pelajaran yang penting, jangan membuat kesalahan itu terulang lagi. Semua orang boleh bikin satu kesalahan oke. Kesalahan yang sama 2 kali masih oke. Ketiga kali pun gue masih bisa terima. Kalau keempat, 5, 6 kali lu tolol. Udah, ya bener. Iya kan? Ya bener. Nah, biasanya gue sekali aja gue bikin kesalahan, gak terulang lagi. Sekali aja, mungkin pernah 2 kali, tapi gak lebih dari 2. Nah, itulah pelajaran bahwa
di usia segini begitu banyak kegagalan yang gue alami, begitu banyak pengalaman yang gue dapat sehingga gue secara emosional tambah lama tambah stabil. Oh, itu yang akhirnya mendorong emosi kita juga jadi stabil ya, Iya, Coach. tambah gampang untuk menghadapi masalah-masalah dan Oh. cari solusi dan lain-lain. Oke, Coach Justin, sebelum kita menutup podcast kita hari ini, coba quotes of the day. Quotes of the day. Atau sekedar reminder. Yang terakhir apa ya? Enjoy the moment ya, happy. happy. Kalau sekarang berhubung tadi Ilham sudah happy, jadi quotes of the day, move on. Tuh. Move on dari segala masalah yang lalu itu sudah lewat, kita nggak bisa putar balik. Benar. Hidup kita di masa depan, jadi kita harus move on, menatap masa depan. Setuju, Coach. Kalau aku mungkin karena tadi Coach Justin bilang tentang masalah ya, apa tadi pengalaman hidup Ya. dan masalah. Jangan membuat kesalahan 2 kali, karena masih banyak kesalahan-kesalahan lain yang bisa kita cobain. Oke, kalau gitu, Sportifier semuanya, thank you so much for watching. Natasha Germania pamit, Coach Justin juga pamit. Tapi jangan lupa nih, saksikan juga ya ada podcast Robola dan di Toel di channel YouTube-nya Sportify Indonesia. Oke, Coach, see you next time. Thank you so much. Bye.